Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirzatul Safaras, NIM 2230403068. Saya akan menjelaskan struktur pasar modal. Struktur pasar modal. Disimak penjelasannya ya. Pasar modal yaitu sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lainnya dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Selanjutnya, struktur pasar modal. Yang pertama ada Menteri Keuangan, yang kedua Badan Pengawas Pasar Modal, yang ketiga Bursa Efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, investor. Tugas, tujuan, dan wewenang BAP, PAM, dan LK. 1. Tugasnya yaitu melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Yang kedua, tujuan BAP, PAM, dan LK, yaitu mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat di slide. Wewenangnya yaitu 1. Memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 2. Memberikan izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek. 3. Memberikan persetujuan bagi bank kustodian. 4. Mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal. 5. Menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran serta menyatakan penunda atau membatalkan efektivitasnya. 6. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal yang terjadi. Selanjutnya, Bursa Efek. 1. Pengertian. Pengertiannya adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. 2. Pemegang saham. Terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek. Tugas Bursa Efek. A. Menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. B. Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. C. Menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek dan melaporkannya kepada BAPEPM. Saat ini, terdapat 2 Bursa Efek yang telah memperoleh izin usaha dari BAPE PAM, yaitu Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Selanjutnya, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP. Pengertiannya, lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan peminjaman penyelesaian transaksi bursa. Tugasnya yaitu 1. Melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. B. Menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. C. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP oleh BAPE PAM adalah PT KPI, PT Clearing Penjamin Efek Indonesia. Selanjutnya, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Pengertiannya adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Tugasnya yaitu 1. Menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. B. Mengamankan pemindah tanganan efek. Yang C. Penyelesaian atau settlement. 3. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LPP oleh BAPE PAM adalah PT Kesei, PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia. Selanjutnya, perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai 1. Perantara perdagangan efek atau broker-dealer. 2. Penjamin emisi efek atau underwriter. 3. Manajer investasi atau investment manager. Perantara perdagangan efek. Pengertiannya yaitu, perantara perdagangan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. 2. Kewajiban, yaitu mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. 3. Membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. Selanjutnya, penjaminan emisi efek. Pengertiannya adalah pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 2. Kewajiban. A. Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi. B. Mengungkapkan dalam prospektus adalah adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. C. Penjaminan pelaksanaan emisi efek bertugas. D. Penjamin menjual efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang didefinisikan kepada emiten. E. Mewakili para penjamin emisi efek dalam hubungannya dengan emiten dan pihak ketiga. C. Menetapkan bagian kewajiban masing-masing penjaminan efek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. 3. Penjaminan peserta emisi efek bertugas untuk mengatur pengelolaan serta penyelenggaraan emisi efek, mengkoordinasi seluruh penjaminan emisi efek dalam hal pelaksanaan penjaminan efek, serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan kewajiban para emisi efek. Selanjutnya ada perjanjian penjaminan. Perjanjian emisi dengan kesanggupan penuh atau full commitment underwriting. Penjaminan emisi di samping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat juga menyanggupi untuk membeli sendiri efek yang tidak habis terjual. 2. Penjaminan emisi dengan kesanggupan siaga atau standby commitment underwriting menjamin emisi di samping menyanggapi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat. 3. Penjaminan emisi dengan kesanggupan terbaik atau best effort underwriting. Penjaminan emisi hanya mempunyai kewajiban untuk menawarkan efek tersebut sebaik-baiknya. 4. All or none underwriting atau kesanggupan semua atau tidak sama sekali. Penawaran akan dibatalkan apabila tidak terjual semua. 5. Minimum sampai maksimum, paling sedikit atau paling banyak. Penawaran efek akan dibatalkan apabila tidak tercapai batas minim. Selanjutnya ada manajer investasi. Pengertiannya yaitu manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi koleksi untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tugasnya 1. Mengadakan riset. 2. Menganalisa kelayakan investasi. 3. Mengelola dana portofolio.
Selanjutnya ada penasihat investasi, pengertiannya yaitu pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Tugasnya yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain, melakukan riset, serta membuat rekomendasi. Selanjutnya ada Biro Administrasi Efek atau BAE. Pengertiannya itu pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemikiran efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Tugasnya untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang bermodal beli menjadi atas nama pemodal tersebut. Selanjutnya wali amanat, yaitu pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten untuk mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang. Tugasnya yaitu mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat hutang atas kerugian karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Yang terakhir, kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek, serta jasa lain. Dua jasa yang diberikan kustodian yaitu menyediakan TPH, mencatat dan membukukan semua penitipan pihak secara cermat, mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek, mengamankan pemindah tanganan efek, menagih dividen saham. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha tersebut adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, dan bank umum. Baiklah, sekian penjelasan tentang struktur pasar modal dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.